Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Serikan di NKRI. Kali ini kita akan membahas budak Orba yang tidak terima ketika Nyai Widya membeberkan atau membongkar kelakuan kelam Prabowo. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya seperti apa. Ada yang nama akun Tono yang tidak suka kalau kita beberkan tentang Prabowo, masa lalu hitamnya. Prabowo memang mantan jenderal, tapi berakhir dengan pecatan karena kasusnya tidak tuntas. Halo Bang Tono, saya himbau agar Anda membuka mata rakyat Indonesia ini. Jangan kau bela orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Kau ingat itu, kau lebih tua dari saya, lebih tahu dari saya. Kalau memang Anda itu tahu semuanya sejarah, ayo buka semua kedok-kedok Prabowo. Ya, kasus-kasus orang Lampung harus kau buka. Mahasiswa yang diculik itu, kau harus buka. Kalau memang Anda itu jauh lebih pintar dari saya, jauh lebih tahu dari saya kasus-kasusnya. Pak Tono, dengar. Akun Gumelar pun menginterogasi yang namanya Prabowo dulu. Apa jawabnya? Atas perintah atasan. Atasannya siapa? Atasannya dulu masih Agung Gumelar. Agung Gumelar nggak memerintahkan itu, artinya dia atasannya adalah mertuanya, yaitu Soeharto. Kini kau harus hati-hati membukakan mata rakyat Indonesia ini. Kenapa? Mantan istrinya Titi Soeharto dia angkat menjadi anggota DPR direkomendasi oleh Gerindra, bukan dari Partai Berkarya. Lu harus tahu itu. Kita harus mentelaah yang namanya filosofi yang dari Bapak Bung Karno. Lahirkan kami 10 pemuda agar bisa mengguncang dunia. Ya, berikan kami 1000 orang tua agar bisa mencabut Semeru beserta akar-akarnya. Kau harus tahu filosofi itu. Ayo kita buka bersama, ya, para orang yang bekerja sama dengan PRRI, bekerja sama dengan komunis, membantai 7 jenderal. Ya, lo harus tahu itu. Kemudian berlangsung lagi 97, 98. Kau biarkan itu, kau bela itu. Katanya lo cinta NKRI. Di mana hati nurani Anda tentang negara ini? Kemudian Anda semua membebaskan yang namanya ras, agama, suku di Indonesia setiap jelang Pilpres, agar kita terjadi lagi di masa-masa yang namanya 98 terulang kembali begitu. Maksudnya, dunia ini sudah pintar, sudah cerdas. Bukan zaman batu lagi, ya, zaman bata lagi di zaman Soeharto. Hanya bisa dengan melalui whistle saja. Ini udah canggih, bro. Juga orang-orang yang dari media asing itu membuka di mana mata Anda. Kok belum ada satupun konten Anda itu membukakan mata rakyat Indonesia ini agar tahu siapa dia. Kalau kau mau tahu sejarah audit yang namanya keuangan di era Bung Karno, bapak yang namanya Prabowo itu, Sumitro Joyo Hadikusumo itu melarikan diri karena diminta audit keuangan negara. Berarti kau ini Tono, ya, kamu bela yang namanya bandit-bandit perampok negara, dibiarkan berkembang biak di negara ini. Ya, dengar, bapaknya aja menjadi warga asing. Menjadi warga asing ketika Bung Karno meminta audit keuangan negara kita. Tidak akan terjadi miskin, bro, Indonesia ini. Ketika Bung Karno itu sebelum dikudeta, ya, kau harus tahu itu. Cinta rakyat di mana lo? Pakai kopiah lagi lo. Kok Pajero sih? Panjang jenggot, otak separuh lo. Lo harus dengar. Buka mata, buka telinga. Ayo, suarakan ke rakyat Indonesia ini. Jangan sampai tuli, jangan sampai buta rakyat Indonesia ini. Kau harus tahu bibit dan bobot calon pemimpin ini seperti apa. Ya, PKI, teriak PKI lo pada. Rasisme, etnisitas, kerja lo di Indonesia. Apa yang lo maksud? Orang-orang ketika mengangkat kasus 97-98 itu di mana Prabowo-nya? Kabur kan? Menjadi warga yang namanya Jordania sampai belasan tahun, pulang-pulang bawa Gerindra, bawa Garuda Buntung. Paham lo? Garuda yang gak ada yang namanya lambang dasar negaranya. Kau harus tahu itu. Kok bela-bela aja dia? Apa
Indonesia ini, bibit dan bobot calon pemimpin itu lo harus tahu dari akar-akarnya. Orang tuanya aja menjadi warga asing gara-gara diminta audit keuangan oleh Bung Karno. Siapa yang menjemputnya? Ketika Pak Soeharto menjadi presiden, ada Malik yang menjemput dia kembali ke tanah air Indonesia ini. Kini anaknya mau berkuasa, berleha-leha lagi. Ingat strateginya, strategi kelima. Kau harus membuka mata rakyat Indonesia ini, jangan diem aja. Malah pemberitaan lu balik-balik semua. Itu baru cinta negara, cinta rakyat Indonesia. Lu harus paham itu. Kenapa lu benci ketika saya membukakan kedoknya mereka? Lu harus tahu itu. Kita tidak mau digenggam lagi sama orang-orang otoriter yang dari angkatan. Lu paham itu? Cukup sudah kalau Prabowo itu jadi presiden, sama saja kita pelihara Tommy Soeharto. Istrinya aja sudah direkomendasi menjadi anggota DPR. Kurang cukup kita menderita 35 tahun menjadi penguasa. Semua tambang-tambang dikuasai orang asing, sementara Anda teriak asing. Melek woy, Tono melek. Geblek lu kebangetan. Lo harus tahu itu. Di mana hati nurani Anda kalau Anda itu mencintai negara ini? Bobot dan bibit itu lo harus jelas. Harus membukakan mata rakyat Indonesia ini. Jangan sampai terdoktrin rakyat ini dibalik-balik ceritanya. Lo paham? 97-98 Agung Gumelar tidak memerintahkan itu, apalagi menculik mahasiswa. Ketika itu diadili, masih aja dilindungi. Enak aja lu pada. Hukum kok bisa dibeli-beli, dijual-jual begitu aja. Lu baca itu keterangan Agung Gumelar, lu baca itu keterangan negara asing. Apa yang diperlakukan oleh Prabowo di Indonesia? Sementara dia kabur, hilang tanggung jawabnya belasan tahun, menyanjung-nyanjung. Lo juga harus tahu yang namanya Samadikun Hartono, orang-orang yang dibelain oleh Prabowo. Samadikun Hartono itu adalah kasus PLBI bersama besannya yang saat ini masih menjabat di anggota MPR. Lo harus tahu itu. Kita harus beberin. Ingat waktu dia ke Jepang, ya, pada saat dia diangkat menjadi Menhan, tidak ada orang yang mengucapkan selamat atas terpilihnya dia sebagai Menteri Menhan. Lalu dia pergi ke Jepang, happy-happy. Ya, lu nggak tahu itu. Melek makanya rakyat Indonesia. Jangan diam aja. Ada orang yang mengungkap kebenaran itu, kalian sangat membencinya. Apa-apaan ini?